Selamat hari Sabat. Melalui TV Heavenly Light Ministry, saya hamba Tuhan, Pendeta Medi Wakulu, sangat senang oleh karena di hari Sabat ini kita boleh menikmati akan berkat Tuhan. Yang pertama adalah berkat kesehatan dan yang kedua adalah berkat kehidupan. Nah, pada hari Sabat ini, walaupun kita hanya ibadah di rumah saja, tapi saya percaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar, kiranya kehadiran kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari dapat memberikan kekuatan iman kami. Kami dapat memahami dengan benar. Lebih istimewa, kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Sabat ini, melalui TV Heavenly Light Ministry, walaupun kita hanya ibadah di rumah saja, tentunya kita sangat senang dan kita boleh bersuka cita pada hari Sabat ini. Nah, hari Sabat ini saya memilih satu topik khotbah atau satu judul, di mana tempat tinggal yang paling aman. Di mana tempat tinggal yang paling aman untuk kita tempati? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, kira-kira apakah dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia yang paling aman? Tidakkah kita melihat bahwa keadaan dunia sekarang dilanda dengan berbagai macam bencana? Terjadi peperangan di mana-mana. Bencana terjadi di mana-mana. Bahkan saat ini, ada begitu banyak negara yang saat ini sementara menanggulangi yaitu wabah virus corona atau COVID-19 yang saat ini sementara melanda dunia ini. Makanya saudara-saudara, anjuran pemerintah untuk memutus rantai COVID-19, alangkah baiknya kita tinggal di rumah saja. Kalaupun saudara-saudara sangat mendesak, ada hal-hal yang penting untuk kita keluar, kita tinggalkan rumah, kita menggunakan masker supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Nah, kalau begitu saat ini kita kembali ke pertanyaan, di mana tempat tinggal yang paling aman yang kita akan tempati? Nah, pada hari Sabat ini, jawaban di atas dari semua jawaban, ada jawaban yang sangat luar biasa yang kita akan dapatkan, yang kita akan temukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Ternyata Allah kita menjanjikan tempat tinggal yang aman dan tempat tinggal yang abadi. Mari kita akan baca beberapa ayat dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, kita akan baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, luar biasa janji ini. Jadi Allah menjanjikan kita satu tempat yang abadi, satu tempat yang aman. Karena kita tinggal di tempat atau di dunia ini, di mana dunia kita ini sudah tidak aman, sudah dicemari dengan dosa. Bencana terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Bahkan saat ini dilanda dengan wabah yang mematikan, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, kalau begitu kita bertanya, di manakah tempat yang Allah janjikan itu? Dan di manakah tempat Allah itu? Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi waktu murid-murid Yesus meminta untuk mengajarkan berdoa, ya, satu teks doa yang diinginkan oleh murid-murid, yaitu bagaimana untuk mengajarkan mereka berdoa. Nah, rupanya Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dalam ayat ini katakan bahwa Bapa kami yang berada di sorga, Bapa kami yang berada di sorga. Saudaraku, ternyata tempat Allah itu adalah di sorga. Sorga adalah tempat Tuhan bersemayam. Ada banyak pendapat tentang sorga. Yang pertama adalah orang-orang Indian di Amerika. Kalau mereka mati, familinya gali dengan luas, semua dimasukkan tongkat dan lain-lain. Sebab di balik kematian ada kehidupan nirwana. Jadi pendapat atau pandangan yang pertama menurut orang-orang Indian bahwa di balik kehidupan, di balik kematian ada kehidupan nirwana. Jadi di balik kematian ada kehidupan nirwana. Lain lagi dengan pandangan yang kedua. Di Mesir ada piramid yang besar. Nah, untuk apa Firaun mendirikan piramid di Mesir? Mereka rupanya percaya di balik kematian ada kehidupan. Jadi semua diikut sertakan. Alat-alat perangnya, bahkan dayang-dayangnya turut dikuburkan. Yang ketiga adalah orang mengatakan bahwa sorga itu apabila dia mengosongkan pikiran dari segala kesibukan di dunia ini. Nah, saudara-saudara, inilah tiga pandangan yang mengatakan bahwa tentang sorga. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang sorga? Ada banyak ayat yang mengatakan. Dari sekian banyak ayat, salah satu dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Ayat ini berkata, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat yang kedua, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di sorga. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu.
entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Jadi dalam ayat ini mengatakan bahwa tempat Allah atau sorga ada pada tingkat yang ketiga. Langit ini ada 3 lapisan. Jadi lapisan yang pertama itu adalah atmosfer. Di mana di lapisan yang pertama ini burung-burung terbang dan pesawat lalu lalang di lapisan yang pertama ini yang disebutkan yaitu atmosfer. Nah, ayatnya di dalam Yeremia pasal 8 ayat yang ke-7. Kemudian yang kedua, di lapisan yang kedua adalah di mana terdapat benda-benda langit seperti matahari, bulan dan bintang yang biasa disebut yaitu antariksa. Itu terdapat dalam Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Dan di lapisan yang ketiga, lapisan yang ketiga dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di sana mengatakan bahwa itulah sorga, tempat Allah bersemayam. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jadi sorga itu adalah satu tempat. Bukan sesuatu yang abstrak atau khayal belaka. Jadi sorga itu adalah a real place. Suatu tempat yang benar-benar ada, yang konkret. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16 ayat 10 mengatakan, kota yang mempunyai dasar dan dibangun oleh Allah sendiri. Ayat 10 mengatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Menarik saudara-saudara, ayat 16. Jadi sorga itu seperti kota yang punya dasar atau fondasi yang dibangun bukan dengan arsitek manusia, tetapi dirancang sendiri oleh Allah. Luar biasa. Mari kita lihat ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi sorga itu bukan yang ada di pikiran manusia, bukan abstrak, tetapi real atau yang nyata. Memang benar-benar ada. Saudaraku, dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, saudara-saudara. Jadi sorga itu akan turun ke bumi ini. Yang namanya adalah Yerusalem baru. Mari kita lihat. Dalam Wahyu 21 ayat 16 sampai 21.
dikatakan bahwa Yerusalem baru itu ada fondasi atau dasar, ada dinding, ada lantai, ada pintu gerbang. Apakah benar? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 16 sampai ayat 21. Nah, dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa ada 12 pintu gerbang terbuat dari satu unit mutiara. Ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Wow, luar biasa saudara-saudara. Luar biasa sorga itu. Luar biasa tempat Allah itu. Dan luar biasa juga ketika itu akan menjadi tempat kita yang akan turun ke bumi, yang pada akhirnya menjadi Yerusalem baru. Dalam ayat ini mengatakan bahwa ada 12 pintu gerbang yang terbuat dari satu unit mutiara. Fondasi terdiri atas 12 dasar terbuat dari batu-batu mulia. Dalam ayat ini mengatakan nama-nama batu tersebut. Ada batu yaspis, batu nilam, batu mira, batu samrud, unam, sardis, batu ratna cempaka, batu beril, krisolit, krisopras, lasuardi, kecubung. Inilah nama-nama batu mulia yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, saudara-saudara, siapa yang mengatakan ini? Apakah ini hanya cerita dongeng? Siapa yang mengatakan ini? Yesus sendiri yang mengatakannya. Yesus pernah mengatakan kepada murid-murid bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudaraku, dalam Wahyu 21 ayat 15-16 dikatakan bahwa sorga itu 4 persegi panjang. Panjang, lebar, tinggi sama 12.000 stadia. Jadi kota itu panjang, ya, panjang, kemudian lebar, tinggi, sama ukurannya 12.000 stadia. Nah, kalau kita pakai rumus Alkitab di dalam kamus, ya, stadia sama dengan 200 meter. Jadi satu stadia sama dengan 200 meter. Nah, kalau 200 kali 12.000, karena dalam ayat ini katakan bahwa ada 12.000 stadia. Nah, kamus Alkitab katakan bahwa stadia sama dengan 200 meter. Jadi 200 ini dikalikan 12.000 sama dengan 2.400.000 meter. Nah, 2.400.000 meter itu sama dengan 2.400 kilometer. Jadi panjang 2.400 kilo, lebar 2.400 kilo, dan tinggi 2.400 kilo. Wow, luar biasa kota ini. Nah, 2.400 kilometer, ya, seandainya bangunan atau gedung atau kota yang dibuat oleh Allah ini, seandainya satu tingkat itu 6 meter, maka akan kita dapati ribuan tingkat. Ya, kita akan dapati ribuan tingkat. Karena tingginya, saudara-saudara, 2.400 kilo. Ya, tinggi.
Jadi 2.400 kilo. Nah kalau satu tingkat, ya satu tingkat, kemudian 6 meter ukurannya, berapa saja, ya berapa saja tingkat, ribuan tingkat, luar biasa. Manusia tentunya tidak dapat menyaingi apa yang Tuhan akan sediakan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi luar biasa, Allah telah menyediakan satu tempat yang sangat istimewa buat kita sebagai umat-umat Allah. Dapatkah saudara gambarkan kehebatan, kedahsyatan, keindahan kota yang Tuhan sediakan bagi kita? Saudaraku, dalam Wahyu 21 ayat 4 mengatakan bahwa di Yerusalem baru, ya, di Yerusalem baru segala air mata akan dihapuskan. Ya, segala air mata akan dihapuskan. Dengan kata lain bahwa di Yerusalem baru tidak ada kematian. Fisik kita sempurna tanpa cacat, ya, tidak ada yang cacat. Yesaya 35 ayat 5 katakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Kemudian apalagi yang dikatakan, ya, dalam ayat tersebut, di dalam ayat 5 juga mengatakan bahwa dan telinga orang tuli akan dibuka. Jadi baik orang buta, mata mereka akan dicelikan. Orang yang tuli, telinga mereka itu akan dibuka. Ayat 6 mengatakan pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang timpang dapat berjalan. Ayat 6 juga mengatakan dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Luar biasa saudara-saudara. Yesaya pasal 2 ayat 4 mengatakan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bacak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Di dunia baru, di Yerusalem baru, tidak ada lagi peperangan, saudara-saudara. Kalau kita lihat dunia sekarang, di mana-mana terjadi peperangan, terjadi kerusuhan, unjuk rasa, dan lain sebagainya. Kejahatan, pencurian terjadi di mana-mana. Tetapi saudara-saudara, di dunia baru, di Yerusalem baru, kota yang Allah janjikan itu, tidak akan ada lagi peperangan. Pedang dan tombak lambang peperangan. Mata baja dan pisau pemangkas lambang kedamaian. Makanya saudara-saudara, di depan gedung PBB kalau kita perhatikan yang ada di Amerika, ya, di depan gedung PBB di Amerika ada satu patung orang yang sedang menempah pedang menjadi mata baja. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah karena itulah kerinduan dari PBB agar di dunia ini terjadi perdamaian. Di manakah kedamaian itu? Pertanyaan yang pertama di awal khotbah saya tanya, di manakah tempat yang paling aman untuk kita tinggal? Ya, di dunia kita tidak aman. Tidak aman di dunia kita. Yang paling aman adalah di dunia yang Tuhan janjikan, yaitu di Yerusalem baru. Pertanyaan yang kedua adalah, di manakah kedamaian itu?
Di mana kedamaian yang kita akan temukan atau kita dapatkan? Apakah kita akan temukan kedamaian itu di kota-kota tertentu, atau dimanapun kita pergi di dunia ini kita dapatkan kedamaian itu? Justru yang kita lihat di dunia yang kita tempati saat ini adalah hanyalah kehancuran dan peperangan. Tetapi di dunia baru atau di Yerusalem baru, ya, di sana kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan perdamaian. Dan itulah arti yang Tuhan janjikan yang namanya Yerusalem. Arti Yerusalem adalah the city of peace atau kota damai. Nah, saudara-saudara, kalau Yerusalem sekarang adalah sasaran peperangan, tetapi kalau Yerusalem baru yang Tuhan janjikan adalah benar-benar kota damai atau the city of peace. Saudara, menurut saintis, dekade berikutnya ada kurang lebih 35 negara bisa buat bom nuklir. Dunia yang tidak aman dan nyaman. Ada bangsa-bangsa yang setiap hari mereka mengeluarkan uang $1,5 bilion Amerika. Untuk apa? Untuk persiapan perang. Mereka buat senjata-senjata dan lain-lain. Di Amerika Serikat ada 50.000 kepala nuklir, ya, bom nuklir yang cukup untuk membinasakan 40 kali lebih banyak dari seluruh kota-kota di Rusia. Kemudian di Rusia ada 25.000 kepala nuklir yang cukup untuk membinasakan 26 kali lebih banyak dari kota-kota di Amerika. Wah, inilah dunia kita. Dunia kita yang tidak aman dan nyaman. Apalagi sekarang, ya, di dunia kita sementara dilanda dengan wabah penyakit sampar, wabah virus corona atau COVID-19. Saudara-saudara, apa yang bisa kita buat ketika wabah ini sementara melanda dunia kita? Paling aman adalah kita tinggal di rumah. Makanya pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah, supaya itu memutus tali rantai, supaya tidak lebih banyak orang-orang yang terjangkit. Pemerintah juga menganjurkan bersama gereja supaya kita ibadah di rumah saja. Dan saya percaya tidak mengurangi berkat kalaupun kita beribadah di rumah saja. Saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak masalah yang terjadi di dunia kita ini, sehingga saya pribadi mengatakan bahwa dunia yang kita tempati saat ini adalah tidak aman dan nyaman. Sementara dosa masih memerintah di hati kita. Tidak ada damai di dunia ini. Orang lebih cenderung untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang masih lebih cenderung untuk memusuhi orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, mencari kesalahan orang lain, mengungkit kesalahan orang lain. Itu oleh karena dosa masih memerintah dunia ini. Bahkan dosa memerintah
hati kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, di Yerusalem baru, ya, di Yerusalem baru, di dunia baru yang kita akan tempati, di sana tidak ada lagi peperangan, ya, hanya ada perdamaian. Bahkan saudara-saudara, kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9, ayat ini katakan serigala, ya, ayat ini katakan serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Wow, itulah tempat kita nanti. Itulah yang dijanjikan Allah bagi kita, yaitu Yerusalem baru atau dunia baru. Di sana luar biasa, binatang buas, ya, hidup bersama, baik binatang buas dengan binatang buas, bahkan dengan manusia, ya. Kemudian ayat yang ke-7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Kalau di dunia kita sekarang, jangan coba-coba, ya. Bahkan saya pernah nonton satu YouTube, ya, video yang ada di YouTube, ya, ada salah satu kota, apa benar atau tidak, ya, oleh karena di lockdown, mengantisipasi supaya orang-orang tidak keluar rumah, mereka lepas singa di jalan raya. Ya, artinya coba-coba Jo, ya, coba-coba Jo keluar rumah, ya, pasti diterkam oleh singa. Tapi di dunia baru, di Yerusalem baru, adalah kota yang paling aman dan nyaman. Ayat yang ke-8 katakan, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Luar biasa janji Tuhan ini. Tidak ada yang akan, ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tidak ada pikiran-pikiran yang jahat, ya. Tidak ada kejahatan di Yerusalem baru. Saudaraku yang kekasih, dunia binatang pun mengalami kedamaian luar biasa. Dan inilah yang Tuhan janjikan di tempat atau kota untuk kita tempati. Semua hidup dengan damai dan tentram. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13 katakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Salah satu masalah sekarang di dunia ini adalah masalah ekologi. Kita sudah sering mendengar di koran, kita membaca di koran, mendengar di televisi, kita lihat di YouTube, nonton di YouTube, ya. Orang sangat prihatin dengan kerusakan yang sedang terjadi pada saat ini. Saya baca dalam salah satu sumber, paru-paru dunia tinggal 2, yaitu hutan tropis yang ada di Brasil di Amazon River, dan hutan tropis yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, kalau 2 paru-paru ini rusak, sangat berbahaya di dunia kita ini. Tiap tahun manusia menebang hutan 18 juta hektar, dan itu merusak keseimbangan ekologi. Itulah sebabnya dunia kita ini semakin panas dan dunia
kita ini semakin tidak aman, saudara-saudara. Sekarang ini payung ozon itu robek dan sinar ultraviolet akan jatuh pada manusia dalam dosis yang berlebihan, sehingga manusia akan banyak menderita kanker kulit. Ya, mulai sekarang ya. Sekarang sudah kita rasakan, apalagi tahun-tahun yang mendatang. Tuhan akan datang memperbaharui langit yang lama ini akan menjadi langit yang baru, yang akan menjadi dunia yang baru ketika Tuhan akan datang. Dunia tidak akan mengalami masalah ekologi lagi. Dunia akan menjadi tempat yang aman dan nyaman. Di dunia baru manusia akan menyembah Allah, ya. Dalam Yesaya 66 ayat 22-23 kita baca ayat ini. Ayat ini mengatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk apa? Ayat ini katakan untuk sujud menyembah di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, sedikitnya dalam ayat 23 disinggung di situ ada hubungannya dengan pelajaran tentang hari Sabat. Ya. Dalam penjelasan juga dalam ayat ini dikatakan apa yang paling menyenangkan kita tinggal di dunia baru atau di Yerusalem baru. Yesus tinggal di sana. Jadi Yesus juga tinggal di sana, saudara-saudara. Kalau kita mau beli real estate, ya, contohnya di Manado, ada perumahan yang luar biasa, elitnya, ya, rumah tersebut, ya, apalagi di Jakarta banyak real estate, contohnya di Kelapa Gading dan lain-lain. Nah, syaratnya saudara-saudara mudah bila kita punya ratusan juta. Ya, kalau kita punya banyak uang, ya mudah untuk kita dapatkan. Nah, kalau kita mau beli saudara-saudara real estate di Yerusalem baru, ya tidak dapat dibeli dengan uang. Ya, walaupun kita punya uang banyak, kita tidak dapat membeli dengan uang. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, ya, di sana dikatakan sesudah Yesus berjanji akan datang kembali dan membawa kita ke tempat Bapa. Luar biasa, ya. Dan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Inilah yang saya katakan tempat yang paling aman, yang saya boleh katakan inilah tempat abadi. Dalam ayat 4 ayat 5, ya, dikatakan, dan kemanakah aku pergi? Nah, dalam catatan ayat ini Thomas yang bertanya, dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ? Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kami tahu jalan keselamatan? Bagaimana kami tahu jalan ke Yerusalem baru? Saudaraku yang kekasih, banyak jalan ke kota Roma, tetapi jalan keselamatan, jalan ke Yerusalem baru tidak ada 2 atau 3, hanya 1, yaitu melalui Yesus Kristus. Dalam Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu jalan, hanya melalui Yesus Kristus. Ayat yang kedua, seandainya kematian datang menimpa Anda, ya, sebelum kita baca ayatnya, pertanyaan, seandainya kematian datang menimpa Anda, apakah saudara-saudara boleh mengatakan saya sudah siap bertemu dengan Tuhan waktu Dia datang pada kali yang kedua? Pada hari Sabat yang kudus ini, tentunya kita semua boleh terberkati dengan peribadatan di hari Sabat. Walaupun kita hanya di rumah saja, tetapi saya percaya makna rohani dalam satu ibadah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya kita juga boleh menikmati akan berkat sorga. Kalau begitu, apa yang saya tanyakan di awal? Di manakah tempat yang paling aman untuk kita tempati? Di manakah tempat yang paling menyenangkan untuk kita tempati? Apakah di dunia yang kita tempati sekarang? Saudaraku yang kekasih, tentunya bukan. Dunia yang kita tempati saat ini penuh dengan kejahatan. Bencana terjadi di mana-mana. Ya, peperangan terjadi di mana-mana. Perampokan, pencurian, pembunuhan. Bahkan saat ini dunia kita sementara dilanda dengan wabah penyakit, yaitu virus corona atau COVID-19. Kita mau kemana? Pemerintah menganjurkan kita tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk memutus rantai agar penyebaran virus corona ini apa? Terputus. Bahkan gereja juga menganjurkan untuk ibadah di rumah. Di hari Sabat yang suci ini, saya percaya tentunya kita semua boleh memuji kepada Tuhan. Sampai saat ini kita boleh menikmati, yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah kehidupan. Apa yang kita buat dalam hidup kita ini? Tentunya kita menyiapkan kehidupan yang akan datang. Tempat di mana yang paling aman yang kita akan tempati? Dunia baru, Yerusalem baru yang Tuhan janjikan bagi kita. Apa yang kita akan buat dalam kehidupan kita? Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita meninggalkan kejahatan. Kita mengintrospeksi diri kita. Kita memeriksa diri kita. Kita datang untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan selalu menolong kita, akan selalu membantu kita, mengangkat kita, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, akan menjemput orang-orang yang setia sampai mati. Ada dua orang yang akan dijemput. Ada dua kelompok yang akan dijemput.
Yang pertama adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang masih hidup, yang setia kepada Tuhan. Saya percaya kita semua, saudara-saudara, rindu untuk berada di Yerusalem baru ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Biarlah di hari Sabat ini kita tetap menikmati akan berkat hari Sabat. Kita tetap bersuka cita. Kita tetap memuji Tuhan. Walaupun kita hidup di dunia yang tidak aman. Walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan bencana. Penuh dengan bala sampar. Sakit penyakit. Apalagi saat ini. Sementara dilanda dengan wabah virus corona atau COVID-19. Yesus mengatakan kita jangan pernah kita meragukan Tuhan. Kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan, marilah kepada kamu, hai yang berletih lesu, yang menanggung beban berat. Ketika kita datang menyerahkan itu kepada Tuhan, maka beban kita akan terasa ringan. Kita akan merasa nyaman, aman, tentram ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Baik saudara-saudara, di hari Sabat yang suci ini, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini dapat memberikan kekuatan iman kita, sehingga kita boleh dikuatkan, kita tetap setia memiliki pengharapan, yaitu hanya kepada Yesus saja satu-satunya jalan keselamatan. Kita akan berdoa, kita akan tutup lewat doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, di hari Sabat yang kudus, indah, diberkati ini, tentunya kami boleh bersuka cita. Walaupun kami hanya tinggal di rumah, kami beribadah di rumah, tetapi kami bersyukur oleh karena kami telah terberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Melalui TV Heavenly Light Ministry, biarlah kami boleh mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Kami boleh mendapatkan sukacita ketika Tuhan telah berjanji, di mana ketika datang pada kali yang kedua, kami semua akan dijemput dan kami akan dibawa ke tempat Allah. Kami akan menikmati selama 1000 tahun, dan sesudah itu kami akan tinggal di Yerusalem baru, di dunia yang sudah diperbaharui selama-lamanya. Dan di sana kita tidak akan mengalami lagi kematian. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, dan kita akan hidup dengan penuh sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Kita akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang indah di hari Sabat ini boleh memberikan sukacita iman di tengah-tengah kehidupan pada saat ini, dan teristimewa. Biarlah Tuhan tetap akan menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari wabah virus corona atau COVID-19 yang sementara melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.